hikmat kesempatan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita untuk bisa menuju ke tempat yang mulia ini. Sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi. Sejenak kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji tentang satu pembahasan yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Namun terkadang kalau tidak kita perhatikan, ya maka pengaruhnya sangat besar sekali. Maka insya Allah tema yang kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah tentang sikap orang-orang beriman terhadap makanan, atau kalau kita kaitkan dengan tema panggilan di dalam Al-Quran adalah antara makanan dan panggilan iman di dalam Al-Quran. Baik, jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, dan bahkan ulama kita ada yang menulis kitab khusus mengumpulkan tentang ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya, jadi ada kitab namanya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Dan semua panggilan tentang keimanan dikumpulkan di dalam kitab tersebut, dan kitab tersebut terinspirasi dengan dari perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan, jika Allah memanggil wahai orang-orang beriman, maka perhatikan baik-baik, karena setelahnya akan ada perintah yang Allah perintahkan atau ada larangan yang akan Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan iman, maka seolah yang bisa melakukan hal yang demikian hanya orang-orang yang beriman. Atau kalau seandainya kita ingin mengukur keimanan kita dan kita ingin menjadi orang yang beriman, maka lakukan apa yang menjadi perintah Allah setelah panggilan tersebut, atau tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah setelah ada panggilan tersebut. Dan yang kita bahas adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Dan setelah panggilan untuk orang yang beriman, Allah munculkan beberapa perintah. Yang pertama adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang thayyib dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Itu perintah yang pertama. Kemudian washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan tema makanan, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memanggil dengan panggilan iman. Jadi kalau kita mundur beberapa ayat sebelumnya, kalau tadi ayat yang ke-172, kalau kita mundur di ayat yang ke-168. Jadi bedanya hanya 4 ayat. Nah, di ayat yang ke-168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal yang thayyib, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi berkaitan dengan tema makanan ini ada 2 panggilan. Yang pertama adalah panggilan untuk orang-orang beriman, perintahnya makan. Kemudian panggilan untuk manusia secara umum, perintahnya juga makan. Maka dari aktivitas makan kita bisa mengukur
di mana level keimanan kita. Apakah aktivitas makan kita itu menunjukkan kita ini orang yang beriman, atau ternyata dari aktivitas makan kita itu belum sampai kita dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, maka bandingkan dua ayat ini, dan ketika kita makan, aktivitas kita masuk ayat yang mana? Kalau masuk ayat yang ke-168, berarti kita belum dikatakan orang yang beriman dalam artian iman yang sesungguhnya. Tapi kalau ternyata aktivitas makan kita selaras dengan kandungan Al-Baqarah ayat 172, nah di sini insya Allah ya keimanan kita adalah keimanan yang diakui sesuai dengan standar Al-Quran. Dan kalau ternyata dari dua standar itu kita nggak masuk, saya nggak tahu kita sebut apa. Ya, kalau dari standar dua tadi itu ternyata kita pun ketika makan tidak masuk kriteria dari keduanya, wallahu a'lam mau disebut dengan sebutan apa. Nah, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-172, kita masuk ke 168 terlebih dahulu. Apakah aktivitas makan kita sudah di atas standar yang ini, atau jangan-jangan malah belum? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal, yang thayyib. Pertanyaannya, apakah ketika kita makan sudah memperhatikan kehalalan dan kethayyiban makanan kita? Kalau kemudian kita katakan alhamdulillah sudah, apakah dengan itu kita layak menyandang gelar orang-orang beriman? Belum. Karena perintah ini Allah tujukan untuk manusia secara umum, bukan ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita harus melewati standar ini dulu, baru kemudian bisa naik. Bagaimana orang beriman itu ketika makan sesuai dengan standar Al-Quran. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk makan yang halal, yang thayyib? Karena manusia itu terdiri dari unsur jiwa dan unsur fisik. Dan antara unsur jiwa dan unsur fisik itu selalu bertarung. Nah, makanya fisik kita itu diatur, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau fisik kita dikasih makan sembarangan, yang ada dia semakin puas, yang ada dia semakin tidak terkontrol, yang dengan itu jiwanya terkalahkan oleh unsur fisiknya. Ya, makanya kenapa manusia itu dilarang memakan hewan buas? Ya, karena akan semakin menambah kepuasan dirinya. Ya, makanya ada ungkapan sebuah harimau tidak akan membunuh anaknya. Lah manusia, ya kita dapati berapa banyak manusia yang tega untuk membunuh anak-anaknya. Tapi kalau kemudian ada yang protes, tapi ada hari ini hewan yang bunuh anaknya. Nah, bagaimana kita menjawab? Itu ketularan manusianya. Ya, jadi kalau kemudian manusia, ya manusia dalam keadaan normal, nah itu binatang tidak bunuh anaknya. Nah, kalau binatang sudah bunuh anaknya, berarti separah itu kondisi manusia. Ya, karena manusia itu mempengaruhi apa yang ada di lingkungannya, bahkan termasuk berkaitan dengan hewan-hewan. Makanya dahulu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dan kemakmuran serta keadilan di mana-mana, bahkan itu mempengaruhi hewan-hewan buas untuk bertingkah menjadi hewan yang jinak. Maka para pengembala itu merasa heran, ini kenapa serigala kok bisa ya duduk manis, tidak memangsa domba-domba, tidak memangsa ya kambing-kambing yang mereka gembalakan. Maka kesimpulan dari pengembala tersebut, ini pasti terjadi, ya terjadi sesuatu yang dengannya Allah hadirkan kemakmuran, bahkan hewan buas pun kehilangan keganasannya. Nah, ini barokahnya pemimpin beriman, pemimpin yang soleh,
Bahkan hewan yang buas pun bisa hilang kepuasannya. Nah, semoga hari ini ya menjadi titik balik. Ya, ada perubahan hewan yang buas, nggak tahu semakin buas atau hilang kepuasannya. Nah, ala kulli hal, bahkan nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan, Allah hadirkan kemakmuran yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan, anak-anak kecil bermain dengan harimau, anak-anak kecil bermain dengan ular, tapi tidak disakiti oleh hewan-hewan itu. Nah, karena hewan terpengaruh oleh manusianya. Baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala nanti haramkan beberapa makanan agar manusia tidak semakin terjerumus ke dalam kepuasan unsur fisiknya. Nah, sehingga nanti ada aturan. Dan ternyata kenapa di sini Allah tutup wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu menggelincirkan manusia lewat jalur makanan. Ya, karena dahulu ayah kita semua Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian tempatkan beliau di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, makanlah oleh kalian apa yang ada di dalamnya sekehendak kalian dengan sepuas-puasnya, tapi jangan dekati pohon ini. Dan jika kalian mendekati pohon ini, maka kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, bukankah kenikmatan surga itu sangat banyak? Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan satu kenikmatan, yaitu berupa makanan? Karena makanan ini menjadi kenikmatan dan ujian dalam waktu yang bersamaan. Ya, karena makanan itu menjadi kenikmatan dan ujian dalam waktu bersamaan. Dan melalui makanan inilah kemudian syaitan menggelincirkan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau. Nah, sehingga ketika keduanya makan buah dari pohon yang Allah larang untuk didekati, maka artinya keduanya sudah melanggar larangan Allah dengan memakan makanan yang diharamkan. Apa yang terjadi? Tersingkap auratnya. Dan memang tujuan syaitan itu menyingkap aurat. Dan cara syaitan menyingkap aurat salah satunya lewat jalur makanan. Makanya kalau orang gemar makan yang haram, itu sulit menutup auratnya. Ya, orang yang gemar makan yang haram itu sulit untuk menutup auratnya. Ya, karena dahulu yang terjadi pada Nabi Adam dan Bunda Hawa, ketika makan yang haram langsung tersingkap auratnya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita, ya, menjadi muhasabah bagi kita dan keluarga kita. Kok anak-anak kita misalkan, ya, saudara-saudara kita atau keluarga kita diperintahkan menutup aurat kok susah? Nah, coba dikoreksi kembali, jangan-jangan ada sesuatu yang haram tanpa kita sadari masuk ke dalam makanan yang mereka makan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Adam dan Bunda Hawa dikeluarkan dari surga dan menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, yang masuk surga saja dikeluarkan oleh Allah gara-gara memakan yang haram. Nah, bagaimana kemudian kita berharap akan kembali ke kampung halaman kita, masuk surganya Allah, kalau kita tidak memperhatikan kehalalan apa yang kita makan? Makanya Nabi mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka adalah tempat yang layak untuknya. Makanya Nabi itu terhadap keluarganya luar biasa, mewanti-wanti terhadap sesuatu yang haram. Bukan sekedar haram gara-gara mencuri, tapi bahkan haram karena aturan Allah secara khusus untuk keluarga beliau itu pun dihindari oleh Nabi. Ya, kisah cucu beliau Hasan bin Ali yang memakan kurma sedekah, dan kurma sedekah itu haram untuk keluarga Nabi. Ketika sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, sampai Nabi paksa untuk mengeluarkan kurma tersebut, walaupun Hasan yang masih kecil itu sampai nangis. Mungkin kalau kita hari ini biarkan, kok anak kecil belum dosa. Bukan masalah dosa atau tidak dosa,
Tapi yang haram itu kalau masuk ke dalam tubuh menjadi daging, nah ini potensi untuk menjadikan anak itu mudah berbuat dosa, mudah berbuat kemaksiatan. Jadi bukan sekedar masalah dosa, lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, wahai manusia yang semua ini adalah anak keturunan Nabi Adam, jangan sampai terjadi pada kalian apa yang dahulu menimpa ayah kalian Adam ketika dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Memakan yang tidak halal. Maka Allah perintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan yang halal yang thayyib, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lihat di ayat selanjutnya, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat yang buruk dan keji, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Baik, syaitan itu bisa nyuruh kita enggak? Sehingga ketika kita ya nanti kok kemudian menyimpang, tersesat, itu komplain kepada Allah, ini gara-gara syaitan yang menyesatkan. Bisa enggak syaitan memerintahkan manusia? Nah, di surat Ibrahim ketika syaitan itu dikomplain oleh manusia yang tersesat ya di akhirat, apa kata syaitan? Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kekuatan atas kalian, illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku hanya ngajak kalian, kalian sambut ajakanku. Jadi syaitan itu cuma ngajak. Nah, yang namanya ngajak itu berarti satu level. Ya kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan cuman ngajak. Sama kayak kita teman dengan teman, mau ikut nggak? Ayo, ya sudah. Mau ikut nggak? Nggak, ya sudah kan. Nggak bisa kita marahi teman kita ketika tidak mengikuti ajakan kita. Tapi yang namanya perintah itu ya talabul fi'li minal a'la ilal adna, meminta untuk mengerjakan sesuatu dari atas kepada bawahan. Bisa maksa nggak? Bisa. Nah, apakah ayat ini bertentangan dengan apa yang ada di surat Ibrahim, bahwasanya syaitan itu nggak bisa maksa? Nah, kenapa di ayat ini bisa maksa? Nah, kalau sampai manusia itu makan yang haram. Jadi kalau manusia itu sudah makan haram, maka syaitan punya power lebih untuk memaksa orang tersebut, untuk memerintahkan orang tersebut berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, makanya tadi yang kita makan menjadi daging, ya, menjadi darah. Dan dikatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majra Adam. Syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Pusat darah di mana? Pusat darah di mana? Jantung. Dan Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu, jika baik, baik seluruh tubuhnya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika rusak, rusak seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah jantung. Jadi qalb itu jantung. Nah, ini kita terjemahkan hati. Nah, itu kesalahan terjemah. Ya, perasaan ada di mana? Perasaan ada di jantung. Nggak ada orang disakiti perasaan kok terkena serangan hati, terkena serangan liver, nggak ada. Yang ada kena serangan jantung. Ya, karena qalb itu jantung. Makanya jantung itu bahasa Inggrisnya heart. Kalau hati liver. Kan nggak ada orang mengatakan my liver, my heart. Nah, ini kesalahan terjemah. Jadi ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah jantung. Nah, jantung itu yang memompa darah. Dan baik atau tidaknya manusia tergantung ini jantungnya. Nah, syaitan punya kontrol kalau makanannya makanan yang haram. Makanya nanti di surat Al-Mu'minun, walaupun ini perintahnya untuk Nabi, levelnya lebih tinggi lagi.
Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah dari yang thayyib, bukan sekedar halal kalau para rasul. Makanlah dari yang thayyib dan kerjakan amal soleh. Apa kaitan makan yang thayyib dengan mengerjakan amal soleh? Karena kalau makanannya itu halal, makanannya itu thayyib, mudah tubuh kita itu digunakan untuk beramal soleh. Karena setan nggak punya pengaruh di situ. Tapi kalau sudah makan yang haram, sudah wassalam. Baik, pertanyaannya, yang disasar oleh setan ini hanya orang beriman saja, hanya orang Islam saja, atau orang-orang kafir juga disasar oleh setan terkait dengan makanan yang haram ini? Baik, kalau agama selain ahli kitab sudah kita coret lah, otomatis aturannya pasti berantakan. Ya, karena yang paling dekat dengan Islam adalah ahli kitab. Ya, makanya Allah bedakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Baik, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Baik, apakah Yahudi itu makan yang, kan nanti aturan Islam dengan mereka harusnya sama, kalau tidak diselewengkan. Ya, jadi sesuatu yang Allah haramkan itu secara umum, ya kecuali nanti ada beberapa hal khusus karena ya orang-orang Yahudi yang memang bermasalah, tapi secara umum yang diharamkan di kita itu juga nanti haram di mereka. Baik, orang Nasrani itu makan haram nggak? Hah? Kebanyakan apa yang dimakan? Babi. Di agama mereka halal nggak babi itu? Coba jujur ke agama Nasrani yang masih lurus. Nabi saja turun itu nanti untuk membunuh babi kok gitu. Nah, kenapa sampai diselewengkan seolah-olah babi itu halal? Ya karena tadi setan itu bahkan yang kafir pun akan dijatuhkan ke tema makanan ini, karena untuk berpikir jernih dan mendapatkan petunjuk dari Allah itu akan sulit kalau sudah makan yang haram. Baik, ini Nasrani, ad-dhalin, orang-orang yang sesat, aturannya bisa di otak-atik. Baik, Yahudi, lebih ketat mereka dalam hal halal dan haram. Pertanyaannya, makan yang haram nggak Yahudi? Makan yang haram nggak Yahudi? Makan, walaupun itu hasil kreasi mereka. Jadi di Al-Baqarah itu nanti kalau kita lihat di ayat yang ke-173 itu tentang yang Allah haramkan. Innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bangkai, walahmal khinzir, dan daging babi, jadi wadam ya, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi ligairillah, dan apa-apa yang disembelih itu selain Allah. Nah, ini haram secara zatnya. Ya, jadi bahasa fikihnya itu haram aini. Jadi aini itu haram. Baik, Yahudi biasanya menghindari haram aini ini mereka. Tapi nanti di fikih ada istilah haram yang lain, haram sababi. Haram karena cara memperolehnya. Baik, riba haram nggak? Di agama Yahudi haram nggak? Harusnya haram. Tapi kenapa mereka lakukan? Ya, curang dalam jual beli haram nggak? Haram. Tapi kenapa mereka lakukan? Nah, ini al-maghdub alaihim, itu mereka ngakali aturan. Jadi mereka menyelewengkan aturan, ya haram sih, tapi haramnya itu berlaku sama mereka. Tapi kalau dengan selain mereka itu nggak haram. Jadi kalau Yahudi dengan Yahudi kok transaksi ribawi itu haram. Tapi kalau dengan orang non Yahudi boleh. Ya, Yahudi dengan Yahudi curang itu nggak boleh. Tapi kalau dengan non Yahudi curang boleh. Nah, makanya kenapa di Al-Baqarah itu dibahas tentang konsep jual beli, ya termasuk masalah riba. Karena Yahudi digelincirkan oleh setan lewat jalur ini. Jadi Yahudi itu haram karena sebabnya, Nasrani haram bendanya. Sudah, ya sudah kafir, makan yang haram, wassalam. Potensi dapat petunjuk sulit. Yang beriman saja kalau makan yang haram saja sudah berat kok kondisinya. Nah, apalagi yang kafir. Nah, ini standar manusia secara umum. Baik, sudah kita evaluasi makanan kita, yakin yang kita makan pasti halal?
Insya Allah. Baik, berarti selamat ya, antum semua masuk di level manusia. Baik, sekarang kita naikkan ke level yang lebih tinggi, yaitu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, jadi aktivitas makannya orang beriman itu ketika makan makanan itu sampai menyadari bahwasanya makanan yang dia makan itu adalah rezeki dari Allah. Ya, jadi bukan sekedar makan, oh ini enak, bukan. Oh ini halal, bukan. Itu sudah lewat. Lebih dari itu, ketika dia makan, dia merasakan betapa Allah itu begitu baik, ya, dengan rezeki yang diberikan kepada dia, sehingga terhidang makanan di hadapan dia. Nah, bukan sekedar makanan yang terhidang, tapi sampai dia bayangkan proses makanan itu bisa terhidang di hadapan dia, itu berapa orang yang terlibat. Dan betapa banyak rezeki yang Allah hadirkan, kenikmatan yang Allah hadirkan sampai terhidang makanan itu. Makanya di surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang menurunkan hujan ya dengan deras. Baik, kalau Allah tidak turunkan hujan, tumbuh nggak itu tanaman-tanaman itu? Nah, kalau Allah tidak turunkan hujan, bisa nggak kemudian kita menurunkan hujan dengan usaha kita? Oh, bisa kita upayakan dengan menggunakan ya hujan buatan. Baik, hujan buatan itu pun lihat kondisi awan. Tidak semua kondisi bisa dilakukan hujan buatan. Dan seandainya pun bisa, berapa biayanya? Betapa mahal hanya sekedar untuk menurunkan air hujan. Makanya Allah katakan anna sababnal ma'a sabba. Jadi itu Allah yang menurunkan hujan itu tanpa ada biaya yang kita keluarkan. Ya tsumma syaqaqnal ardha syaqqa. Kemudian Allah jadikan tanah-tanah itu merekah. Ya, bayangkan kalau tanahnya tandus, nggak bisa tumbuh. Ya, Allah jadikan tanah itu merekah. Fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan ya dari tanah itu habba, biji-bijian. Makanya petani itu pekerjaan yang paling banyak tawakalnya kepada Allah, dan paling nggak banyak perannya. Ya, kenapa di fikih itu yang paling banyak kena zakat petani? Berapa zakat untuk petani? Ya, kalau tanpa ada campur tangan dia 10%. Ya, tapi kalau ada biaya yang dia keluarkan 5%. Tapi kalau perdagangan berapa? Cuman 2,5%. Jauh dengan petani. Ya, karena petani itu ya lebih banyak Allah yang berperan. Ya, saya tidak tahu kata falah itu apakah satu akar kata dengan falah. Falah itu kemenangan. Kalau falah petani, ya ada tasdidnya. Makanya kalau adzan jangan dikasih tasdid. Hayya 'alal falah itu ngajak kepada petani. Ya, hayya 'alal falah. Dan di dalam Al-Qur'an ketika Allah permisalkan tentang pahala orang yang sedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama tali habbatin, ya seperti satu butir benih. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai ada 100 bulir. Ada nggak pekerjaan hari ini yang bisa memberikan hasil 700 kali lipat dari modal? Saya mau invest di situ. Baik, saya nitip 1 juta, balikan 700 juta. Ada yang mau? Nggak usah 700, 10 juta aja. Kira-kira kalau saya investasi 1 juta, berapa dapatnya untuk 1 tahun? Berani mengembalikan tadi hasil keuntungan 1 juta 100%? Cuma 1 juta kok, minta 1 juta lagi. Nah, makanya tadi untuk petani itu modal 1 benih itu hasilnya berkali-kali lipat. Ya, baik. Nah, ya ala kulli hal, nah kita bayangkan tadi ya makanan yang ada di hadapan kita,
Tadi peran Allah begitu luar biasa, menurunkan hujan, yang merekahkan tanah, bahkan yang menumbuhkan itu adalah Allah. Ya, kemudian belum lagi peran-peran petani, ya peran para pedagang, kemudian peran ya kalau kita beli ya orang yang jualan tadi itu yang masak sampai dihadapkan di hadapan kita. Lah kita masih komentar, oh, ini nggak enak. Pantas nggak kira-kira? Ya orang yang beriman itu ketika dia merasakan ini rezeki dari Allah, nggak mungkin komentar dia. Ya sudah nggak layak. Ya ini rezeki dari Allah loh. Sama ya orang nggak punya, kemudian dibantu orang lain. Nah apapun yang diberikan, pantas nggak dia komentar? Membantu kok cuma segini. Nah itu nggak pantas. Itu padahal bantuan orang segini itu ya nggak layak untuk dikomentari. Nah bagaimana rezeki yang Allah hadirkan berupa makanan itu? Makanya Nabi nggak pernah komentar terhadap makanan. Ya kalau dihidangkan di hadapannya inishtahahu akalahu. Jika senang ya dimakan. Wa illa tarakahu. Kalau enggak ya sudah biarkan saja dimakan yang lain. Enggak pakai dikomentari, saya enggak mau makan itu enggak enak. Nah sudah begitu kata temannya enak-enak ya sudah dimakan. Nah bayangkan makanan itu sudah dikomentari, diejek sama dia. Dimakan jadi apa? Belum tentu itu kan sebagian. Jadi darah, jadi daging. Padahal itu makanan yang sudah pernah dia celah. Rindu kira-kira makanan itu ketika menjadi darah dan daging dia. Jangan-jangan sumber penyakit gara-gara itu. Sudah makan makanan, komentar. Ya makanya jangan kebiasaan mengomentari makanan. Ah udah baca basmalah makan udah alhamdulillah. Ya ini rezeki dari Allah. Nah makanya sebelum makan kita baca doanya apa? Ya kalau Nabi kan mengatakan samillah. Ya baca basmalah. Walaupun gak ada masalah di kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi mengajarkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya jadi Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Fima razaqtana, nah itu mengingatkan ini. Di dalam apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa kaitannya? Jangan-jangan gara-gara ngomentari makanan tadi lebih banyak peluangnya untuk masuk neraka. Gak ingat itu rezeki dari Allah, gak syukur, kufur dia. Ya tapi kalau kemudian syukur, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah ini karakter orang beriman. Jadi makan dia sadar ini rezeki dari Allah. Dan rezeki dari Allah gak terbayangkan tadi. Nah itu satu. Ketika sudah merasa itu rezeki dari Allah, washkurulillah. Ya bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya beribadah kepadanya. Nah jadi kesyukuran dikaitkan dengan ibadah. Ya kesyukuran dikaitkan dengan ibadah. Maka motivasi terbesar seseorang itu untuk beribadah adalah syukur. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu menjadi hamba yang tahu diri. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, kok Allah suruh ibadah saja berat. Sama anak itu kalau tahu kebaikan orang tuanya, perjuangan orang tuanya, nyuruh anak, nggak pakai minta imbalan dia, langsung jalan. Tapi kalau kemudian anak imbalannya apa? Ya, kemudian apa ditakut-takuti, saya hukum kamu kalau nggak melaksanakan. Tapi kalau anak itu kemudian dikasih imbalan atau diancam hukuman baru jalan, baik nggak anak itu? Secara umum baik. Kayak orang yang ketika ibadah masih mengharap surga dan takut neraka. Itu model imannya anak-anak. Masih bagus, lumayan kan? Nah ada model manusia yang begitu, tapi yang merasa nikmat Allah itu begitu banyak, rezeki Allah begitu banyak, kok Allah minta ibadah saja nggak jalan. Ini nggak tahu diri namanya. Nah makanya orang asal tahu diri itu pasti ibadah. Ya karena kita nggak bisa kok balas kebaikan Allah. Dan bahkan Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh ketaatan kita. Kenapa Allah suruh kita ibadah? Ujung-ujungnya maslahatnya balik kepada kita. Ya maslahatnya balik kepada kita. Nah makanya ketika orang beriman makan, ya pertama dia rasakan di dalam hadirnya makanan ini rezeki yang begitu luar biasa dari Allah. Nah kalau kemudian sudah dia rasakan itu,
ya dia bersyukur ya atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan bentuk kesyukuran itu menjadikan dia termotivasi untuk ibadah. Baik kita habis makan semangat ibadah atau malah malas ibadah? Ya karena orang beriman itu habis makan itu tadi washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya seolah habis makan itu langsung tergerak untuk ibadah. Ya karena dia baru merasakan kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa dari Allah. Ya maka minimal untuk membalas kebaikan Allah, Allah suruh kita ibadah, ibadahlah kita. Nah tapi kebanyakan kita habis makan teringat ibadah nggak? Makan di warung, dengar azan. Ntarlah makan dulu, dihabiskan dulu. Nah kalau antum terapkan ayat ini, ya bahkan dengar azan pun, ya nanti antum dalil lagi. Kata Nabi kalau makanan dihidangkan habiskan dulu. Nah itu mencari pembenaran, ya benar sih gitu loh. Tapi tadi apakah ada perasaan merasa bersalah ketika habis makan kok kemudian lalai dalam ibadah? Nah maka ini standar, ya makanya orang-orang beriman. Baik, kita coba evaluasi diri kita. Ketika makan, yang mana yang ada di dalam diri kita? Sekedar memastikan ini halal dan tidak haram, ini thayyib ya, tidak haram, atau ketika makan itu langsung tadi memunculkan ya perasaan ini rezeki yang luar biasa dari Allah, kemudian memunculkan kesyukuran, memunculkan motivasi ibadah. Ya tidak usah dijawab pertanyaan itu untuk renungan. Yang jawabannya adalah sudah antum buktikan dengan ibadah. Nah kalau kemudian antum semangat untuk beribadah, maka insya Allah level antum adalah orang beriman. Tapi kalau belum, antum tahu gimana caranya menjadi orang beriman. Gimana caranya? Laksanakan apa yang di surat Al-Baqarah 172. Nah itu luar biasa. Tapi ya dengan catatan tadi untuk halal haramnya sudah selesai dulu. Kalau halal haramnya saja nggak selesai, ya wassalam. Tapi intinya, ya intinya hari ini, ya ketika seseorang itu minimal sadar akan yang halal dan yang haram, tidak memakan kecuali yang halal, insya Allah sejahtera satu negeri itu. Bayangkan di zaman Nabi itu sangat sulit ya makanan, sampai di perang Ahzab yang kita bahas kemarin, Nabi mengikat 2 batu di perutnya. Sahabat yang lain mengikat 1 batu di perutnya. Tapi separah itu masalah ekonomi bisa selesai asal orang itu tidak mengambil yang bukan haknya. Ya kemarin di kajian wali santri di pesantren ada wali santri yang nanya, ya Ustadz ini terkait dengan kondisi bangsa ini, ya kira-kira gimana cara memperbaiki ya bangsa ini. Nah ini walau ya kalau diurai sangat panjang, tapi minimal begini ya, walaupun jelas Islam punya solusi yang lebih menyeluruh, tapi kalau kita pakai ukuran negara-negara dunia, ya negara maju itu anggaran untuk pendidikan berapa? Kira-kira semakin besar anggaran untuk pendidikan ini untuk SDM ya, untuk tadi intelektual rakyat, bukan untuk perut rakyat, lebih dari itu. Baik, semakin negara itu memperhatikan pendidikan rakyatnya dengan menganggarkan anggaran yang besar, makin maju atau makin terbelakang? Makin maju. Baik, seandainya saya diangkat jadi presiden misalkan, 50% APBN ya saya anggarkan untuk pendidikan. Yakin jadi pinter-pinter anak Indonesia. Di atasnya sih 50%. Di bawah sampai ke anak-anak itu berapa persen? Wallahu a'lam. Nah, apakah jalan kemudian semua program pendidikan itu kalau model manusianya begitu? Enggak. Itu gara-gara apa? Enggak peduli tentang halal dan haram. Coba sekedar orang itu peduli sama halal dan haram, nggak usah kemudian dia ngerti banyak aturan di fikih, ngerti halal haram, ya itu jalan, insya Allah negeri ini bisa diperbaiki. Ya tapi halal haram saja enggak. Bahkan nanti ada ungkapan yang ya ini jadi candaan. Jadi kementerian yang paling banyak korupsinya itu Kementerian Agama. Kenapa? Karena tahu cara tobatnya.
Kalau yang lain kan, wah takut nih masuk neraka nih, nggak bisa tobatnya kan. Lah ini orang ngerti agama, tahu cara tobatnya. Ya jadi diakali nanti. Ya jadi separah itu gitu loh. Jadi ala kulli hal separah itu kondisi Nabi, karena tahu yang halal, tahu yang haram, hanya mengambil yang halal, mudah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kemudian model manusianya serakah, nggak peduli halal haram ya, wallahu alam kapan kemudian akan berakhir ya kemelaratan bagi rakyat Indonesia ini. Nah itu menjadi renungan bagi kita, karena syaitan masuk di situ, ya syaitan masuk di situ. Baik, ala kulli hal, ya ini kaitan dengan tema makanan, ya, dan orang-orang beriman semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan yang kuat bagi kita, dan Allah bukan sekedar menghadirkan makanan yang halal dan thayyib, tapi bahkan menjadikan kita orang-orang yang merasa rezeki Allah begitu luar biasa, orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan rezeki Allah, dan menjadi orang-orang yang termotivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi